Udah pada masuk. Udah mulai kah? Iya. Ini 18.56. Tunggu 4 menit lagi. Di sini aja Bu. Oh ini ya, karena enggak ini buka dulu. Nanti enggak diingatkan. Kok cahayanya apa? Nanti enggak diingatkan dan buka. Kok cahayanya enggak ini ya? Kok enggak enak dilihatnya kayak gini? Iya. Coba kamu sapa dulu. Oke, tunggu. Selamat malam semuanya. Kita mulainya jam 7 pas ya. Ini masih nunggu teman-teman kita yang masih belum bergabung. Dan jangan lupa bagi yang mentoring, seperti biasanya, tulis nama dan prodi dan katakan hadir. Dari awal sampai akhir ya harus hadir. Jangan pas di awal saja. Terus itu juga yang pengurus. Iya, sudah Kak. Sudah diumumkan di grup kok. Yang ini apa? Jurusan komputer? Sudah diumumkan. Iya, coba panggil di situ jurusan. Ada yang jurusan komputer kah? Belum masuk kayaknya mereka. Ada 11. Coba adik-adiknya atau abang-abangnya yang belum bergabung atau teman-teman yang belum bergabung dibantu untuk di chat masing-masing teman-temannya biar cepat bergabung karena ibadah kita juga akan mulai sebentar lagi di jam 7 malam. Sembari menunggu ibadah kita dimulai, dipersiapkan ya dirinya, dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan buku catatan dan pulpennya masing-masing. Jangan sampai ketinggalan loh ya. Satu menit lagi, tapi yang masuk 10 aja. Udah pas jam 7. Oke, sembari menunggu, saya mau tanya nih, gimana keadaan masing-masing? Gimana nih kabarnya sekarang? Apakah baik, biasa, atau ada yang dalam keadaan kurang sehat? Tulis di kolom komentar, oke?
Puji Tuhan, luar biasa. Jadi taruh di sana aja berarti. Mantap, Kai. Masih patah, Kakak? Masih patah-patah kah? Ini suaranya masih patah-patah kah atau sudah jelas? Live-nya patah-patah nih, Dek. Oh, masih patah-patah kah, Bang? Siapa ya? Bang Mimpi. Patah-patah. Patah-patah. Suaranya jelas aja, Kak, tapi gambarnya patah-patah. Wow, kayak apa itu patah-patah? Patah-patah yang gimana nih? Patahan kah? Kayak pelajaran geologi. Udah jelas gambarnya, tapi Kak, yang patah-patah. Coba lihat ini. Searching. Yang itu doa Yesus. Sudah mulai. Coba pakai aku tadi sih. Halo. Masih patah-patah kah? Tunggu ya. Masih goyang kah? Ya, suaranya jelas tapi gambarnya getar. Masa gambarnya getar, Dek? Masih getar kah? Jangan banyak gerak, Min, biar nggak patah-patah. Oke. Doa Yesus. Oke, masih patah-patah kah? Mungkin tadi karena digoyang-goyang mejanya ya. Gesti. Halo Gesti. How are you? Evelyn. Baru sedikit nih yang bergabung nih. Yang lain mana? Masih sedikit yang bergabung. Yang lain mana ya? Jelas kok, aku lihat tempat Kak Desi. Di mana itunya? Halo Kak. Halo Kak, baik Kak. Kita berdoa ya teman-teman ya. Ini setiap kami Tuhan. Kami perlu pribadimu Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu pribadimu Tuhan. Biar Engkau saja yang semakin besar di dalam setiap kami Tuhan. Biar kami terus Tuhan punya hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tuhan, sungguh ini setiap kami Tuhan. Kami adalah anak-anak muda yang tidak biasa-biasa Tuhan. Kami adalah anak-anak muda yang mengasihi Engkau pada masa muda kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain.
lagi. Ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Amin Tuhan, ini setiap kami Tuhan, dan ku datang menyembahmu. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, ku sanjung segenap hati kami Tuhan. Amin Tuhan, dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu. Katakan lagi lebih sungguh-sungguh. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Tuhan, Kau lebih dari yang lain. Amin. Yang lain, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembah, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Amin Tuhan, kami menyembahmu. Kami rindu persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan hubungan tanpa syarat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu memanggil Engkau ya Aba ya Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami mau Tuhan segala perjanjian-Mu digenapi atas hidup kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Kami rindu pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu Kau. Kami rindu Kau Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan, Engkau yang terbesar atas hidup kami Tuhan. Engkau yang pertama dan terutama dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami terus menyadari Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang suka menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan. Kami rindu mengalami persekutuan yang benar dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menyadari Tuhan bahwa kami adalah tubuh Kristus, bahwa kami tidak boleh terpisah daripada Bapa kami Tuhan. Kami tidak boleh terpisah dari Engkau Tuhan. Kami tidak boleh terpisah dari Roh-Mu Tuhan. Bahwa kami menyadari itu Tuhan, supaya kami semakin menjadi pribadi yang suka menanti-nantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini kalau kami boleh ibadah Tuhan. Mari Tuhan yang melawat setiap kami Tuhan.
Mari Tuhan yang menaruhkan firman itu bagi setiap kami Tuhan. Sehingga setiap telinga yang mendengar Tuhan, telinga itu Tuhan mau Tuhan merespon Tuhan. Dan disediakan hati yang lemah lembut Tuhan, supaya menjadi tanah yang subur Tuhan, menerima benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami siap waktu kita. Oke ya. Apa itu gereja? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya. Kita di PMK tidak pernah mengajari gereja itu adalah gedung. Kita di PMK tidak pernah mengajari yang namanya gereja itu adalah ADART-nya. Gitu. Atau gereja A, gereja B, bukan. Gitu. Kita bukan sedang mau membanding-bandingkan gereja saya lebih baik, gerejamu kayaknya nggak baik deh, gitu. Gerejamu terlalu seperti ini, coba kayak gerejaku, gitu. Kita di PMK nggak membahas yang seperti itu ya teman-teman ya, gitu. Kita nggak membahas yang seperti itu, tapi kita membahas gereja itu adalah tubuh Kristus, gitu. Kita tidak sedang persoalkan latar belakang gereja teman-teman atau latar belakang gereja kakak dari mana, bukan itu yang sedang kita persoalkan gitu. Tapi kita mau bahas adalah tentang tubuh Kristus gitu. Bahwa kita adalah tubuh Kristus, bahwa kakak, bahwa teman-teman gitu, bahwa kita semua yang ada di PMK Teknik adalah tubuh Kristus gitu. Tubuh itu tidak boleh terpecah. Tubuh itu tidak boleh terpisah. Coba bayangin, kakak punya tubuh, gitu ya. Kakak punya tubuh. Kalau misalkan tangan kanan kakak lepas, gitu, dipotong, gitu, kakak akan kesakitan. Dan nggak hanya mengalami kesakitan sesaat, tapi akan sangat-sangat menyakitkan dan akan sangat menyedihkan, gitu. Kenapa menyedihkan? Karena saya tidak punya tangan sebelah, gitu. Saya tidak punya tangan sebelah. Akhirnya waktu saya tidak punya tangan sebelah, apakah saya akan sebaik seperti orang yang normal? Tidak, gitu. Saya akan cacat, gitu. Saya akan cacat, gitu. Nah, tubuh Kristus itu tidak boleh cacat, gitu. Tapi sering tubuh Kristus menjadi cacat di dalam suatu gereja atau organisasi. Karena kita merasa gereja kita lebih baik, gereja saya lebih benar, gitu. Akhirnya kita saling menyakiti. Akhirnya kita saling menjudge, gitu. Itu namanya menyakiti, melukai, gitu. Kita mengatakan bahwa gereja orang lain tidak perlu, bahwa gereja kita lah yang lebih penting, gitu. Kita sendiri yang memotong bagian-bagian dari tubuh Kristus, gitu ya. Bagian-bagian dari tubuh Kristus, gitu. Nah, harusnya gereja yang sesungguhnya itu, gitu, tidak boleh saling memotong, gitu, tapi harus saling menopang satu sama lain. Itulah baiknya kenapa kita ada di PMK, karena kita bukan sedang membahas organisasi gereja, tapi kita membahas adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Jadi kita membahas tubuh Kristus gitu. Nah, jadi kita tidak boleh saling menyakiti. Mau gerejanya gereja Batak, mau gerejanya gereja Toraja, mau gerejanya gereja Dayak, mau gerejanya gereja Ambon, mau gerejanya gereja Katolik, mau gerejanya gereja apa aja, yang penting gereja gitu. Dan dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Intinya itu dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesuslah jalan satu-satunya gitu. Berarti kita adalah tubuh Kristus yang sama. Amin. Gitu. Nah, tubuh itu juga berbeda-beda. Ada yang jadi hidung, ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan. Jadi tangan pun harus ada jari. Gitu. Coba kalau kakak nggak punya jempol, gitu, cuma 4 aja jarinya, gitu. Cacat juga kan? Gitu. Cacat juga, nggak sempurna gitu. Nah, kakak juga harus punya tangan kiri, tangan kanan dan tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri. Gitu, dan yang lainnya gitu. Nah, coba bayangin kalau kakak nggak punya alis sama sekali dan nggak punya bulu mata gitu. Aneh kan? Kayak alien atau apalah gitu. Aneh gitu. Nah, makanya kita tidak boleh saling menyakiti. Makanya kita tidak boleh saling menjudge satu sama lain gitu. Kita bersyukur ada di dalam persekutuan. Makanya tema kita malam ini gereja dan persekutuan gitu.
Gereja itu adalah tubuh Kristus. Persekutuan itu adalah hubungan. Gitu. Jadi tubuh itu harus memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Gitu. Harus memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Saling mendahulukan kepentingan orang lain. Gitu. Bertanya, apa yang kamu perlukan? Jangan kita lihat teman kita sudah nggak punya makanan di kos. Kemarin dia sudah puasa, hari ini harus terpaksa puasa, cuman minum air galon gitu. Tapi kita punya roti, tapi kita punya nasi gitu. Kita bisa makan di warung sana, di warung sana, di warung Padang pagi, di warung Joksol siang gitu. Baru nasi goreng malam gitu. Kita bisa makan seperti itu sementara teman kos kita tidak makan gitu. Kakak rasa bukan itu tubuh Kristus. Kakak rasa bukan itu gereja yang sesungguhnya. Gitu. Ya kan? Karena gereja pun punya fungsi. Gitu. Fungsi gereja adalah membawa orang keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Amen. Coba kita baca di 1 Petrus. Di 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Sudah dapat semua? Katakan amin. Amen. Oke. 1 Petrus 2 ayat 9 kakak bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gitu. Itu fungsi gereja. Jadi kita harus berfungsi yaitu membawa orang dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gitu. Jadi bagaimana orang bisa melihat terang yang ajaib sementara perkara makannya pun kita tidak peduli. Dia sudah nggak makan nih kemarin sama hari ini. Cuman minum air galon gitu. Tapi kita bisa makan di warung-warung yang berbeda pagi, siang, dan malam gitu. Bagaimana kita mengatakan saya adalah tubuh Kristus sementara teman kita menderita kelaparan, kita tidak mau menanggung. Kita tidak mau peduli gitu. Oke? Nah, jadi kita di dalam PMK ini, kita harus mengerti, gitu. Kita harus mengerti apa fungsi kita, gitu. Kita harus mengerti apa fungsi kita, gitu. Karena kita bangsa yang terpilih, gitu. Karena kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, gitu. Jadi kita bukan umat yang sembarangan, tapi imamat yang rajani, gitu. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri, bukan gue lo, bukan kayak gitu. Jadi kalau lo nggak punya makanan, kalau lo menderita, ya itu DL, derita lo gitu, bukan gitu. Tapi kita harus menanggung, teman-teman, gitu. Itulah kenapa kita ada di PMK, gitu. Itulah kenapa kita ada di PMK. Mau gereja apapun, suku apapun, karena kita di dalam persekutuan, gitu. Maka kita perlu menanggung satu sama lain. Amin. Amen. Gitu. Nah, terus kita harus mengerti teman-teman, gitu. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Yesus, kita harus tahu apa arti gereja tadi. Arti gereja tadi adalah tubuh Kristus. Gitu. Dan kita harus tahu fungsinya, yaitu memanggil orang dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Gitu. Supaya orang melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Supaya orang melihat bahwa jawaban dari semua persoalan hidupnya adalah Yesus. Itulah fungsi kita. Dan supaya orang juga melihat gitu, bahwa kita datang gitu ya, membawa kasih. Gitu. Jadi kita harus memfungsikan itu kok. Harus mengembalikan fungsinya. Gitu. Harus mengembalikan fungsinya. Oke, teman-teman? Gitu. Jangan yang pergi ke kampus, mentang-mentang motornya bagus, ada teman kelasnya jalan kaki, pura-pura nggak lihat. Gitu. Kakak rasa sih di PMK Teknik nggak ada yang kayak gitu ya. Amin? Amen. Amin ya. Jangan sampai lah ada yang kayak gitu.
kalau masih ada semester lalu kayak gitu bertobat lah gitu. Tapi kakak yakin lah gitu. Di sini nggak ada yang seperti itu, ya nggak? Amin gitu ya. Nah, terus kita juga harus tahu gitu. Dalam perjanjian baru gitu, gereja itu dalam perjanjian baru, gereja itu artinya adalah eklesia. Gitu. Eklesia adalah gereja. Gitu. Yaitu keluar. Eklesia artinya keluar. Gitu. Baru kaleo, memanggil orang keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah artinya dari eklesia itu, gitu. Nah, oke teman-teman, ngerti sampai di sini? Nah, gereja itu tadi udah kakak bilang tubuh Kristus adalah diri kita sendiri ya. Jadi bukan gedung yang megah. Gereja kami gedungnya bagus, full AC, gitu. Kok gerejamu panas ya? Kayak gereja Kak Teti gitu. Bukan kayak gitu ya. Tapi gereja itu adalah diri kita sendiri. Amin. Amin. Gitu. Jangan kita buat orang di luar sana kecewa dengan gereja. Gitu. Tapi kita harus buat orang di sana mengenal siapa Yesus melalui hidup kita karena kita adalah gereja itu sendiri. Oke, teman-teman? Coba kita baca di Efesus 4. Efesus 4 ayat 11. Efesus 4 ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-16. Efesus 4 dari ayat 11 sampai ke-16 kakak baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Sudah dapat semua? Amin. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oke, teman-teman. Nah, jadi di dalam gereja itu, gitu. Kalau di dalam gereja kita ada pendeta, ada ibu pendeta, ada diaken, mungkin ada penatua, mungkin ada sintua. Penatua itu semacam sintua juga, gitu. Nah, ada macam-macam gitu ya yang mengambil pelayanan di dalam gereja gitu. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara dan lain-lain gitu. Tapi kakak rasa sih orang-orangnya itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Gitu ya. Amin ya. Gitu. Mereka semua perlu bukan sekedar menyusun ADART, tapi perlu menjadi pengajar-pengajar, tapi perlu menjadi rasul-rasul, menjadi nabi-nabi. Mereka mengerti tentang panggilannya, gitu. Jadi bukan sekedar mengurusi keuangan gereja, mengurusi uang pembangunan gereja, bukan sekedar ngurusin uang Natal, gitu. Bukan sekedar ngurusin proker-proker gereja dalam setahun, gitu. Bukan. Tetapi fungsinya itu adalah sebagai rasul-rasul, sebagai nabi-nabi, sebagai pengajar-pengajar, gitu. Yang tentunya yang diajarkan itu adalah apa yang dia hidupin,
gitu. Yang tentunya apa yang dia beritahukan itu adalah apa yang dia doakan, apa yang dia gumulkan, gitu. Oke? Jadi di dalam satu gereja itu tidak perlu harusnya terjadi perdebatan, apalagi perselisihan, apalagi terjadi pecah belah, gitu. Itu sebenarnya tidak perlu. Tapi yang diperlukan itu adalah lahirnya, adanya bapak-bapak yang menjaga, adanya bapak-bapak rohani yang menjaga, adanya bapak-bapak rohani yang mengarahkan, adanya bapak-bapak rohani yang menjadi imam-imam yang mengarahkan jemaat, gitu. Mengarahkan jemaat supaya jemaat masuk kepada pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, gitu. Jadi bukan mempersoalkan ADART-nya, bukan gitu. Tetapi apa yang ada di surga, itulah yang harus gereja eksekusi. Amin. Gitu. Makanya dikatakan di sini memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi untuk memperlengkapi kita lah fungsinya seharusnya. Gitu. Nah, kalau dikatakan di ayat yang ke-14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Gitu. Jadi kita nggak bingung lagi. Kalau masih ada teman-teman sampai sekarang yang masih bingung tentang Allah Tritunggal, bisa jarpi kakak secara pribadi dan minta kakak telepon. Kakak akan telepon, akan kakak jelasin. Gitu. Kita harus mengerti tentang Allah Tritunggal. Gitu. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu. Kenapa Tuhan kalian tiga? Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati di kayu salib? Karena dia nggak bisa tolong dirinya. Katanya dia menyelamatkan umat. Tapi kok dia mati konyol di kayu salib? Gitu. Jadi kita tidak bingung, kita tidak terombang-ambing dengan itu, gitu. Kalau teman-teman masih ada yang bingung tentang hal itu, nggak bisa mengatasi untuk dirinya sendiri, bisa dijarpi kakak. Kakak bisa telepon besok atau malam ini juga, gitu. Nah, kita harus mengerti fungsi gereja harus seperti itu, gitu. Kita harus mengerti siapa yang kita sembah, siapa Tuhan kita, gitu. Supaya kita tidak terombang-ambing ya teman-teman ya, gitu. Oleh pemberitaan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, gitu. Jadi banyak orang membuat supaya iman kita goyang, supaya iman kita itu diombang-ambingkan, gitu. Kakak berharap gitu, jangan ada yang dari teknik, gitu. Jangan ada yang dari teknik. Entahkah nanti kalian menikah atau karena pekerjaan, gitu, meninggalkan Yesus, gitu. Jangan ada yang dari teknik yang mendengar malam ini dan semua adik-adik di PMK teknik, gitu, baik pengurus, baik yang sudah tidak pengurus lagi, maupun adik-adik yang maba, gitu, semua yang hadir, prodi apapun, gitu, jangan sampai terjadi, gitu, jangan sampai kedengaran ada yang meninggalkan Yesusnya hanya karena pekerjaan atau hanya karena sebuah pernikahan, gitu. Itu terlalu konyol, terlalu rugi, gitu, rugi banget, gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian tidak tahu, mungkin karena tidak ada rasul-rasul atau nabi-nabi atau pengajar penginjil-penginjil di gereja yang tepat menjadi bapak-bapak penjaga atau menjadi bapak-bapak yang mengarahkan di dalam gereja, boleh jarpi kakak, gitu. Supaya iman kita tidak goncang oleh pengajaran-pengajaran palsu. Supaya kita tidak goncang oleh keadaan sekarang, gitu. Karena keuangan, karena perekonomian, karena pekerjaan, karena pasangan hidup, dan karena yang lain-lain, gitu. Oke teman-teman, gitu. Jadi fungsinya bapak-bapak yang tadi itu atau ibu-ibu yang menjadi diaken-diaken, penatua-penatua di gereja, pendeta di gereja, fungsinya itu supaya mengarahkan kita, supaya kita mengerti tentang Allah Ketritunggalan itu, supaya kita mengerti tentang tujuan hidup kita, gitu. Oke teman-teman. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus, yang adalah
kepala dari yang adalah kepala gitu. Kita kan tubuh, Kristus adalah kepala gitu. Nah, yang adalah kepala, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, jadi kita harus tetap mengutamakan kasih, supaya kita semakin bertumbuh. Kita harus ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kita harus giat ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Itu namanya persekutuan. Tapi bukan hanya senang dalam ibadah-ibadah, tetapi kita harus membangun yang namanya mesbah doa, yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu. Karena kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan secara pribadi, kita akan goyang. Gitu. Semua orang tahu air laut itu asin. Semua orang tahu air laut itu asin. Nggak ada yang bilang air laut itu manis. Tapi apakah semua orang sudah pernah merasakan air laut? Belum. Belum semua orang pernah merasakan air laut. Gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di pegunungan atau di perkotaan tapi di perkampungan kumuh atau tidak ada waktu untuk pergi refreshing atau untuk pergi ke pantai? Gitu. Sehingga mereka tidak tahu apakah sebenarnya air laut itu asin atau enggak. Gitu. Karena mereka nggak pernah merasakan, menyicip. Gitu. Mereka tidak pernah menyicip. Tapi mereka cuma sekedar tahu. Gitu. Kita bisa lata katakan Tuhan kita baik. Tuhan baik, kau sangat baik. Gitu. Tapi waktu kita mengalami problem. Gitu. Waktu kita mengalami problem. Apakah kita katakan Tuhan kita baik? Belum tentu. Justru kita berpikir, apakah engkau ada Tuhan? Gitu. Makanya kita perlu mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Amin. Gitu. Nah, terus persekutuan gitu ya. Tadi udah kakak katakan, gitu. Persekutuan itu salah satunya juga PMK. Salah satunya PMK. Salah satunya ibadah kaum muda di gereja. Salah satunya ibadah di gereja, ibadah youth kah, ibadah raya kah, gitu. Atau ibadah keluarga kah, gitu. Atau ibadah komsel kah, gitu. Itu salah satu persekutuan. Nah, jadi kita perlu mengikuti itu. Kita perlu ada di dalamnya. Karena firman Tuhan juga katakan, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, gitu. Nah, jadi kita harus ada di dalam itu, gitu, supaya kita saling mendorong, saling memotivasi, saling menyalurkan kasih itu, gitu. Nah, jadi kita perlu yang namanya mengalami persekutuan dengan Tuhan, gitu. Kalau kita buka di mana tadi yang doa Yesus? Coba buka di 1 Korintus 6 ayat 17 sambil cari tadi. 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Itulah yang namanya persekutuan. Itulah yang namanya persekutuan, menjadi satu roh dengan Kristus, dengan Tuhan. Gitu. Nah, kalau kita buka di Roma 8, kakak udah dikasih tahu waktunya katanya, padahal kakak baru ngomong. Ya. Oke? Di Roma 8, ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Gitu. Jadi tanpa roh Kristus kita tidak bisa memiliki hubungan antara Bapa dengan anak kepada Allah. Tapi dengan roh Kristus, gitu. Makanya tadi katakan, barang siapa yang mengikatkan diri menjadi satu roh. Gitu. Jadi perlu kita yang namanya satu roh, memiliki roh yang sama dengan roh Kristus, supaya kita menjadi anak. Jadi ada hubungan, ada
persekutuan antara bapak dengan anak. Jadi bapak dengan anak itu hubungannya harus baik, bukan kayak kucing sama tikus yang kejar-kejaran gitu. Bukan seperti itu. Tapi anak dengan bapak itu memiliki hubungan yang harmonis, memiliki hubungan yang baik, hubungan yang dekat gitu. Nah, jadi kita bebas dengan bapak kita gitu. Kita bebas dengan bapak kita. Kita bebas curhat dengan bapak kita. Kita bebas ngobrol apa aja dengan bapak kita gitu. Nah, kalau dengan bapak orang lain kita nggak bebas. Kita mungkin hanya sekedar panggil dia om. Mungkin hanya sekedar panggil dia paman gitu atau apalah gitu. Tapi kita nggak memiliki hubungan gitu. Nah, jadi kita dengan bapak itu memiliki hubungan di dalam persekutuan di dalam Roh Kudus gitu. Supaya kita tidak terbatas hubungannya. Hubungannya adalah bapak dengan anak. Nah, jadi apa fungsinya lagi kalau kita memiliki hubungan bapa dengan anak? Ayat yang ke-16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita akan memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Gitu. Nah, jadi tujuan dari persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Kristus, adalah supaya kita juga memperoleh kemuliaan yang sama, yaitu kemuliaan Kristus. Amin, teman-teman. Gitu. Jadi jangan jemu-jemu mengalami persekutuan dengan Tuhan. Jangan jemu-jemu mengalami hubungan dengan Tuhan. Justru kita harus menjadi pribadi yang suka menanti-nantikan Tuhan. Coba kita buka di Yesaya. Gitu. Kalau kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, apa yang dikatakan Yesaya kepada kita? Yesaya 40 Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gitu. Kita tidak menjadi orang yang bersungut-sungut. Kita tidak menjadi orang yang khawatir. Kita tidak menjadi orang yang iri, dengki, gitu. Tapi kita menjadi orang yang memiliki kekuatan. Gitu. Kita mau menjadi orang-orang yang memiliki power. Itulah otoritas. Gitu. Kita tidak menjadi iri dengan orang. Kita tidak menjadi bersungut-sungut, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu. Karena kita menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Kalau pengen punya kekuatan baru, makanya setiap hari harus punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau pengen memiliki kekuatan baru, gitu, kekuatan yang super, gitu, maka kita perlu yang namanya menanti-nantikan Tuhan setiap hari, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, cari wajah Tuhan, gitu, CWT, cari wajah Tuhan, gitu. Oke, teman-teman, paham ya? Paham ya apa yang kakak sampaikan malam ini ya? Gitu. Berapa lama lagi waktu ininya? Habis durasi itu? 15 menit lagi. Live-nya? Nanti ini terpotong. Iya, 15 menit lagi. Oke. Nah, kakak mau sarankan sama teman-teman. Kita kan sudah, teknologinya sudah keren ya. Sudah semakin maju gitu. Nah, ini kan khotbah ini kan ada setiap minggunya ada di YouTube. Kakak perhatikan yang di YouTube itu yang nonton hampir nggak ada. Gitu. Buat pengurus, buat adik-adik, buat teman-teman semua, gitu. Kita mendengar kalau sekali itu kurang menangkap. Gitu. Kalau kita dengar lagi itu di YouTube, gitu. Kita bisa mencatat ulang. Kita bisa, oh iya, yang ini Tuhan ingatin nih. Gitu.
Jadi jangan jemu-jemu dengan firman, dengan kebenaran. Kita harus terus memiliki yang namanya haus dan lapar. Kalau kita nggak haus dan lapar, kita tidak akan pernah diberikan makan. Kalau kita tidak pernah diberikan makan, kita tidak akan pernah kenyang. Kerohanian kita gitu-gitu mulu. Layu gitu. Layu gitu. Bentar mekar, bentar lagi layu. Kayak tanaman yang suka dicabut, dipindah gitu. Nggak berakar dia, nggak bertumbuh dengan benar. Gitu. Jadi kalau kita suka merenungkan firman, suka membaca firman, suka mendengar kebenaran, gitu, suka menanti-nantikan Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, gitu. Jadi kita tidak akan pernah layu dan kita akan berbuah pada musimnya, gitu. Jadi kalau teman-teman sudah waktunya menjadi kakak-kakak pembimbing, menjadi kakak-kakak pembimbing yang berkualitas, gitu. Jadi bukan asal-asalan membimbing. Ada yang dibimbing gak bertumbuh, gak ada perubahan. Waktu kita melihat orang yang kita bimbing gak ada perubahan, gitu, kita kan malas, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat orang-orang yang kita bimbing mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, kita akan semakin semangat, gitu. Makanya kita perlu kasih orang makan dengan apa yang kita sampaikan. Supaya orang bisa kita kasih makan, kita harus punya makanan. Kita harus menjadi pohon yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu, yang akar-akarnya itu merambat kepada aliran air itu, gitu. Jadi dia tetap segar, dia tetap kuat, gitu. Jangan bosan-bosan lah. Teman-teman kalau ngerjain laporan, kakak lihat juga yang di rumah, gitu. Yang kakak tahu juga ngerjain laporan sampai begadang, sampai nggak mandi, nggak gosok gigi. Udah lapar, nggak gosok gigi, langsung makan aja, gitu. Nggak pernah lagi dihiraukan tentang kesehatan dan tentang tubuhnya yang capek karena nulisin laporan. Oke, itu baik, tapi itu nggak benar. Kebenaran itu adalah waktu kita hidup di dalam kebenaran, gitu. Kebenaran itu adalah waktu hidup kita kembali kepada firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi hal yang pertama dan terutama dalam hidup kita adalah firman Tuhan, gitu. Itulah persekutuan teman-teman, gitu. Nah, jadi jangan cuman ya kalian juga dengar, mungkin sebagian mungkin ada tidur-tiduran, gitu. Oke, yang tidur-tiduran langsung bergegas dong, gitu. Masa ini lagi nggak dilihat Kak Teti kok, gitu. Nah, yang tidur-tiduran, yang baring-baring, yang sambil ngapa-ngapain Kak, kayak gitu, yang nggak konsen bagus kayak gitu. Ayolah, gitu. Dinonton lagi tuh di YouTube, gitu. Itu semua berguna. Kakak pun menyampaikan firman, kakak pun mempersiapkan diri kakak. Kakak pun bertanya-tanya dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau, gitu. Oke ya teman-teman ya. Oke, kakak mengasihi kalian. Kakak mau lahir yang namanya generasi radikal. Kakak mau lahir generasi militan, menjadi prajurit-prajurit yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, gitu. Tapi menjadi prajurit yang berkenan kepada komandannya. Amin. Oke, terima kasih adik-adikku. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa sebelum pengumuman ya. Nanti kalau sudah pengumuman, ketua PMK lah yang mengumumkan. Gitu. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam ini. Engkau Bapa, Engkau Raja dalam hidup kami. Kami sangat bangga punya Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami menyadari bahwa kami adalah tubuh-Mu, bahwa kami tidak boleh terpisah daripada Engkau, bahwa kami harus melekat dengan Engkau, bahwa kami harus terus Tuhan memiliki kerinduan, haus dan lapar akan Engkau, yang menanti-nantikan pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan.
bahwa Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ajar kami yang bergantung penuh dengan Engkau Tuhanku di dalam nama Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan, PMK Teknik Tuhan, ini adik-adikku Tuhan. Walau jarak kami Tuhan terpisah Tuhan, tapi Roh-Mu tidak akan pernah membiarkan setiap kami. Roh yang sama, roh yang antusias itu ada dalam setiap kami Tuhan. Mari di dalam nama Yesus, biar Tuhan yang mengurapi adik-adikku Tuhan, yang memberkati adik-adikku dalam studinya, untuk kesehatan mereka Tuhan, untuk kesehatan orang tua mereka Tuhan, untuk pekerjaan orang tua mereka Tuhan, kakak-kakak mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau, dan kami mau tempatkan Engkau menjadi di tempat yang pertama dan terutama dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, 5 menit lagi. Maaf Kak, terpencet. Oke, shalom semuanya. Terberkati ya buat sharing yang telah dibagikan Kak Teti. Dan untuk pengumuman selanjutnya, jangan lupa minggu depan kita setiap hari Senin jam 7 malam kita selalu ada PMK online. Jadi diharapkan biasanya kita itu mulai jam 6:55 dan 5 menit lagi itu untuk menunggu teman-teman yang supaya masuk. Jadi sebelum jam 7 semuanya harus sudah standby ya. Dan untuk selanjutnya juga jangan lupa bagi yang mentoring tulis nama dan prodi dan katakan hadir di awal, dan di akhir juga tulis nama. Mulai sekarang ya, tulis nama dan prodi katakan hadir, karena kita mau mengabsennya dari awal sampai akhir, bukan cuma di awal saja. Dan persembahan dikumpulkan di tempat masing-masing. Jika sudah masuk kuliah, nanti diserahkan kepada salah seorang pengurus. Nah, untuk tugas-tugas selanjutnya harus dikumpul ya, harap dikumpul dengan tepat waktu. Jangan dikumpul hamin 1 jam atau hamin berapa menit kayak gitu. Jangan juga setelah sudah diingatkan tapi tetap nggak ngumpul-ngumpul tugas yang sudah diberikan. Dan bagi yang mentoring, bahan yang belum dikejar, dan buat adik-adiknya diingatkan kakak-kakaknya untuk yang namanya tentang bahan mentoring. Oke. Selanjutnya mulai sekarang tulis nama dan prodi dan katakan hadir untuk absen yang terakhir, untuk absen yang selanjutnya. Dimulai dari sekarang ya, ditulis namanya, mumpung waktu kita masih ada 3 menit lagi. Indriani, Meliandi Manik, Mirawati, Rival Toding. Jangan hadir cuman pas di awal saja, karena kita absennya sampai akhir. Jadi tolong buat Bang Teddy, supaya diperhatikan adik-adiknya yang hadir dari awal dan akhir. Kalau yang tidak hadir di awal, tapi hadir di akhir, itu ada inilah. Cuman sedikit aja kayak ini, Gary, Mardiana. Tapi jangan cuman sekedar absen ya, harus didengarkan apa yang sudah diseringkan. Dan diingatkan kembali, supaya menonton kembali di YouTube semua rekaman-rekaman sharing yang sudah diseringkan oleh abang-abang dan kakak-kakak kita. Leslian Tirais hadir Kak. Ada lagi yang belum absen? Oke, Kak Herlina. Ada lagi yang belum absen? Oke, saya kira cukup sekian ibadah PMK online kita. Dan diharapkan jangan telat masuk ya. Jangan telat masuk, karena rugi banget kalau nggak dari awal kita dengarkan sharing. Dan bagi yang telat-telat masuk, didengarkan dari YouTube, karena kita ada juga rekamannya di YouTube di PMK Teknik Unmul. Jadi
Jangan bosan-bosan dan jangan pernah bosanlah untuk mendengarkan sharing karena supaya iman kita bertumbuh. Oke, terima kasih semuanya buat yang sudah hadir malam ini dan diharapkan untuk minggu depannya semakin diajakin lagi teman-temannya untuk ikut ibadah PMK bareng. Terima kasih. Shalom.